Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman praaksara, di mana zaman praaksara itu adalah zaman yang belum mengenal tulisan. Nah, bagaimana sih zaman praaksara itu menjadi zaman sejarah? Jadi, setelah manusia mengenal tulisan, zaman praaksara itu berubah menjadi zaman sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 zaman di zaman praaksara. Di antaranya, zaman Arkeozoikum, yaitu zaman tertua di dalam perkembangan bumi dan segala yang hidup di bumi, berumur sekitar 545 sampai 45.000 juta tahun yang lalu. Di zaman Arkeozoikum ini, bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan, udara di bumi masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, dan berakhirnya zaman Arkeozoikum ini disebabkan dengan adanya penurunan suhu yang memungkinkan untuk munculnya suatu kehidupan, yaitu yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau juga disebut dengan zaman primer, berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum ini terjadi dengan adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi. Bumi mendingin pada masa ini dan makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul, seperti makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang, seperti bakteri dan sejenis amfibi lainnya. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau juga yang disebut zaman sekunder, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ini ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar, seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman Mesozoikum ini disebut dengan zaman reptil. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum ini, kehidupan mulai stabil, berkembang, dan beragam. Nah, di dalam zaman Neozoikum ini terbagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman sekunder. Zaman tersier yaitu zaman yang ditandai dengan adanya hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan telah memiliki berbagai jenis binatang yang menyusui seperti monyet dan kera. Zaman sekunder ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Setelah menjelaskan keempat zaman tersebut, di sini juga saya akan menyebutkan beberapa peninggalan zaman praaksara. Di antaranya adalah kapak genggam, kapak berimbas, kapak Sumatera, kapak pendek, pipisan, kapak lonjong, nekara, menhir, sarkofagus, dan dolmen. Nah, jadi setelah menyebutkan beberapa peninggalan pada zaman praaksara, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manusia purba pada masa praaksara. Di antaranya, nah, yang pertama, Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus yang berarti manusia purba yang paling tua di Jawa dan memiliki ciri-ciri tubuh yang kekar dan diperkirakan sebagai manusia purba tertua dibandingkan dengan yang lainnya. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojapanicus yaitu berbadan besar, rahang yang besar, tulang tebal, dan kening menonjol. Meganthropus ini hidup sekitar pada waktu 2 juta tahun sebelum Masehi dengan cara bertahan hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus ini mempunyai ciri-ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus ini manusia purba kebanyakan yang ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Trubus. Yang ketiga, Homo. Homo yang berarti manusia. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba yang lainnya. Manusia jenis Homo ini memiliki 3 jenis di Indonesia. Yang pertama, Homo soloensis. Homo soloensis yang berarti dari Solo, ditemukan
di tahun 1931 sampai 1934. Homo soloensis ini memiliki ciri-ciri tinggi badan 180 cm dan berjalan tegak, tengkoraknya lebih besar dari Pithecanthropus erectus. Yang kedua, Homo wajakensis. Homo wajakensis yang berarti manusia dari wajak. Ciri dari Homo wajakensis memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm dan berjalan tegak. Bentuk dari tengkoraknya lebih bulat muka, tidak terlalu menjorok ke depan dan memiliki keahlian untuk membuat peralatan dari tulang, batu, dan kayu. Yang ketiga, Homo sapiens. Homo sapiens adalah generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan manusia modern pada saat ini.